Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pada para penonton, para pemirsa, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, mencari pahala dan lain sebagainya, tentu saja dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan semoga kita semua termasuk dalam umat beliau. Yang amin, saya doakan hutangnya cepat lunas, yang sedang berhutang, yang masih jomblo semoga lekas dapat jodoh, dan yang sedang berjuang meraih cita-cita semoga lekas terlaksana. Amin. Dalam kehidupan tentunya kita tidak lepas dari sebuah pendidikan. Bapak pendidikan nasional, siapa sih yang tidak tahu? Ki Hajar Dewantara itu mendefinisikan pendidikan sendiri itu sebagai menuntun ataupun tuntunan, nuntunlah begitu. Jadi sebenarnya setiap orang itu sudah memiliki potensi, sudah memiliki kelebihan, keterampilan dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana cara kita mendidik ataupun menuntun supaya potensi tersebut, keterampilan tersebut itu bisa berguna, bisa berkembang, bisa bermanfaat. Ibaratnya ada anak kecil yang sedang berjalan, otomatis kan kita menuntunnya dari belakang supaya bisa, cepat bisa. Walaupun tanpa kita tuntun, anak ini sudah ada potensi, namun supaya lebih cepat dan lebih baik, kita tuntun dari belakang. Mana mungkin ada orang yang mengajarkan anak kecil itu berjalan nuntunnya dari depan, kan? Nggak ada. Nuntun itu dari belakang. Dan Ki Hajar Dewantara sendiri itu menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan itu ada tiga. Yang pertama itu hamemayu hayuning sarirom. Yang kedua hamemayu hayuning bongso. Yang ketiga hamemayu hayuning bawono. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, hamemayu hayuning sarirom, berarti tujuannya itu untuk menjaga, memelihara diri kita. Itu. Yang kedua itu hamemayu hayuning bongso, jadi menjaga dan memelihara bangsa ataupun negara. Yang ketiga hamemayu hayuning bawono, itu menjaga dan memelihara alam semesta. Kenapa kita mulai dari menjaga diri kita sendiri, memelihara diri kita sendiri? Ketika diri kita sendiri beres, ini saya beres,
pemirsa semuanya itu sudah beres, ya, dalam hal pendidikan khususnya, itu otomatis negara kita, bangsa kita juga akan beres pastinya. Dan ketika bangsa atau negaranya sudah beres, pasti alam semestanya juga beres. Itu tujuan dari pendidikan. Jadi pendidikan itu penting, dan dalam pendidikan itu isinya ilmu, ya, ilmu. Banyak sekali ilmu agama, ilmu umum dan lain sebagainya. Itu harus ada pendidikan. Lah, di sisi lain, ketika ada pendidikan otomatis ada yang mendidik ataupun menuntun. Bisa dikatakan guru lah. Lah, dari guru sendiri itu kita mendapatkan berbagai macam ilmu, pengalaman, wawasan dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita harus menghormati jasa para guru-guru kita, baik dari guru agama, guru umum, pembelajaran maksudnya dan lain sebagainya. Dan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada tiga. Pasti teman-teman sudah tahu harusnya. Itu di topi SD, itu salah satunya, ya. Di topi SD kan ada tulisannya apa, coba apa? Ya benar, Tutwuri Handayani. Tapi sebelum itu ada 2 poin sebelum ke Tutwuri Handayani. Yang pertama Ingarso Suntulodo, yang kedua Ingmadyo Mangkarso, dan yang ketiga terakhir itu baru Tutwuri Handayani. Kita mulai dari yang pertama. Dalam mendidik tentunya hal yang pertama Ingarso, ketika di depan itu, ya, maksudnya di depan Suntulodo ataupun memberi contoh yang baik. Jadi apa-apa yang kita lakukan, barangkali kita sedang dalam sebuah amanah, misalnya jadi guru, jadi pejabat, jadi apapun itu, yang kita ada di depan sebagai contoh, kita harus mencontohkan yang baik. Nah, contoh kecil seperti saya sebenarnya mau sedikit berbagi seperti ini, kandah-kandahan bareng itu pakai kaos lah biar lebih fresh. Tapi kan sekarang saya sedang di depan, artinya saya sedang memberi contoh. Pemirsa sekalian ataupun penonton, pendengar sekalian nantinya akan menyontoh saya kan, udah rapi, songkokan. Itu harus, ketika Ingarso di depan itu harus memberi contoh yang baik. Yang kedua itu Ingmadyo Mangkarso, ketika bebarengan ataupun berjejeran, ini bukan di depan ya, artinya ketika di depan memberi contoh, ketika di tengah bareng-bareng itu Ingmadyo, bareng-bareng, Mangkarso, membangun kreativitas. Jadi ketika kita sedang di tengah-tengah, kita harus bisa membangun kreativitas sama kita, saling merangkul, ya, saling bekerja sama supaya bisa membangun kreativitas, tidak hanya copy paste ya. Karena sebelum kreativitas itu ada inovasi. Kita berinovasi terlebih dahulu, baru kita kembangkan ataupun kita kreativitaskan, begitu harusnya. Yang terakhir ini Tutwuri Handayani. Pasti pemirsa, teman-teman penonton sekalian, ada makna lain dari Tutwuri Handayani yang terkenal saat SD, namun tidak saya sebutkan. Sebenarnya Tutwuri Handayani berarti ketika di belakang itu harus mendorong, mensupport, memotivasi, mendukung dan lain sebagainya, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih baik, kita bisa mendorong orang lain. Ibaratnya kita memotivasi lah, tidak hanya orang-orang yang sedang di atas ataupun pejabat-pejabat, orang yang sedang juara, orang yang sedang mendapatkan kemenangan, orang yang sedang intinya mendapatkan posisi lah.
misal jadi ketua apa, terus jadi pejabat apa, menang perlombaan apa, juara apa. Tidak hanya mereka yang membutuhkan motivasi ataupun support, tapi kita orang biasa justru malah lebih membutuhkan. Jadi saling support teman sendiri, tidak hanya support dari atasan kita, biar lebih serata, kesetaraan gitulah ibaratnya. Udah ya, berarti ingar sosung tulodo di depan, ing madya mangkrasa di tengah, tuturi handayani di belakang, udah ada maknanya sendiri-sendiri. Jadi kita harus pahami itu. Dan kuncinya dari peradaban adalah sebuah pendidikan. Jangan lupakan pendidikan, tetap terus belajar. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kelancaran dalam segala hal. Amin. Mungkin itu sedikit berbagi. Ya, namanya katanya itu ngalim. Ngaji 5 menit ini malah udah 10 menit. Jadi mohon maaf sekali. Pastinya banyak kesalahan. Kami segenap Ibnu IPP Nurani jika saya mewakili, karena kami sudah diajak kerjasama oleh SMP Manuda Aji Barang, tentunya kami sangat berterima kasih sekali. Semoga dengan ini jalinan silaturahmi kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, belajar, berjuang, bertakwa.